Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa menuntun kita dari jalan gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni Al-Islam. Pada kesempatan ini saya meminta izin kepada teman-teman, kalaupun tidak diizinkan, saya tetap akan menyampaikan secuil pengetahuan mengenai hal yang sangat tidak tabu lagi di era zaman globalisasi ini, yakni pacaran. Mungkin kata ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Bahkan anak SD pun sudah banyak yang menjalaninya. Bahkan kita sebagai generasi muda pasti sudah tahu, paham, dan pernah melakukannya. Teman-teman yang sangat saya cintai dan saya sayangi, sebelum saya memulai ceramah ini, di sini ada tidak yang sudah pernah menjalani suatu hubungan yang biasanya anak muda sekarang bilangnya pacaran, atau bahasa gaulnya anak Purwosari bilangnya komitmen. Apa ada yang lagi zaman-zamannya friendzone? Untuk yang masih dalam tahap friendzone, saya sarankan perbanyak sabar kalian dan jangan jenuh buat menunggu pasangan peka. Ada tidak yang lagi friendzone? Ayo ngaku. Atau ada yang baru putus, atau lebih parahnya deh gamon. Tahu nggak apa itu gamon? Gamon itu suatu sifat yang hampir semua orang pernah dan bahkan masih mengalaminya, yaitu gagal move on. Buat kalian yang masih friendzone, pacaran, atau bahkan masih single nih, emang kalian tahu apa itu pacaran? Pasti teman-teman semua tidak asing lagi dengan hal yang berbau pacaran. Ada tidak dari teman-teman sekalian yang tahu apa itu pacaran? Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang sedang dalam tahap pendekatan atau mencari kecocokan satu sama lain, guna membuai suatu komitmen untuk menuju jenjang yang lebih serius, yakni bahtera rumah tangga. Sebagian remaja menganggap bahwa pacaran merupakan kebutuhan pokok. Sebagian juga menganggap bahwa orang yang tidak memiliki pasangan merupakan golongan orang yang jomblo, yang hidupnya ngenes karena tidak ada pasangan. Astagfirullahaladzim. Bagaikan lagu makan-makan sendiri, jalan-jalan sendiri, ngopi-ngopi sendiri, hidup pun sendiri. Apa sih yang bisa kita banggain dari pacaran? Pegangan tangan, saling pandang memandang lawan jenis sepuasnya, atau pasang status di Facebook, aku udah jadian. Teman-temanku yang senantiasa menjomblo, ketahuilah bahwa pacaran itu tidak ada manfaatnya. Perkataan orang tua sudah tidak lagi dituruti. Yang tadinya sekolah nomor 1 jadi urusan belakangan. Suara adzan berkumandang pun sudah dihiraukan bagaikan yang ada hanya dia, dan dia. Bagaikan Indomie, dialah nomor 1. Sungguh ironis memang generasi zaman ini. Teman pacaran itu tidak mendatangkan manfaat, tidak disebutkan dalam Al-Quran, dan tidak dianjurkan pula dalam Islam. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran surah Al-Isra ayat 32, artinya, dan janganlah kamu mendekati zina, karena sesungguhnya zina itu adalah fasyah atau perbuatan yang keji, dan seburuk-buruknya jalan yang ditempuh oleh seseorang. Lalu jika itu zina, apakah cinta dilarang dalam Islam? Jawabannya adalah tidak. Tidak ada larangan untuk mencintai dalam Islam. Yang ada bagaimana kita menyalurkan rasa cinta tersebut kepada lawan jenis. Cinta kepada lawan jenis merupakan hal yang fitrah bagi semua manusia. Karena sebab cintalah keberlangsungan hidup manusia bisa terjaga. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala menjadikan wanita sebagai perhiasan dunia dan kenikmatan bagi penghuni surga. Lantas, bagaimana penyaluran cinta yang dimaksudkan dalam Islam? 1. Niatkanlah pada Allah, jangan mencintai karena hawa nafsu seperti fisik atau harta, sebab nantinya akan dihinakan oleh Allah dan nantinya akan tampak kenyataan yang sesungguhnya.
menyesalkan. Keutamaan cinta dalam Islam ialah sebagai jalan kepadanya, seperti yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa taala Quran surat Al-Qasas yang artinya, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsu? Mereka belaka dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. 2. Menjaga pandangan. Menjaga pandangan mencintai seseorang yang belum menjadi muhrimnya tentu tak boleh berlebihan. Misalnya dalam memandangnya, walaupun memiliki perasaan lebih dan tidak mendekat secara langsung, melihat yang bukan muhrimnya pun juga termasuk zina mata, harus dihindari lebih baik. Sekian ceramah dari saya. Bila ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.